Selamat datang di Kalijapat Shorebase Sinok SAS Limited. Kalijapat Shorebase berlokasi di Jalan Ketel Uap nomor 1 Ancol Baru, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Wilayah Kalijapat Shorebase mempunyai luas 6,8 hektar yang terbagi menjadi Kalijapat 4, Kalijapat 4B, dan Kalijapat 5. Kalijapat Shorebase merupakan area fasilitas pendukung Sinok SAS Limited yang dikelola oleh PT Eka Nuri yang telah mendapat sertifikat ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan, sertifikat B3 mengenai izin penyampaian sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, dan sertifikat ISPS Code mengenai keamanan kapal dan pelabuhan. Sertifikat 5S mengenai manajemen pemeliharaan ketertiban, efisiensi dan disiplin pada lokasi kerja. Kalijapat Shorebase dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti pelabuhan, gudang utama yang merupakan gudang tertutup, gudang terbuka yang merupakan lapangan terbuka, beberapa workshop, serta lapangan untuk penyimpanan sisa material atau material bekas pakai. Kalijapat Shorebase juga merupakan gerbang keberangkatan dan kepulangan para pekerja lepas pantai. Setiap tamu atau pengunjung maupun karyawan yang datang di Kalijapat Shorebase wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu pada saat memasuki dan meninggalkan wilayah Kalijapat Shorebase, tamu wajib melapor ke pos keamanan 1 atau pos utama. Setiap tamu yang membawa kendaraan harus memiliki sertifikat uji emisi gas buang yang dikeluarkan oleh Sinok Kalijapat atau pemerintah dan kemudian dilakukan pemeriksaan keamanan kendaraan oleh petugas di pos utama. Setiap tamu wajib meninggalkan kartu tanda pengenal berupa KTP atau SIM untuk ditukar dengan kartu tanda visitor dan rompi bertanda khusus yang digunakan selama di area Kalijapat. Setelah melalui pemeriksaan di pos utama, tamu dan kendaraan dipersilakan untuk masuk ke daerah Kalijapat dan parkir di tempat yang telah disediakan. Tamu wajib menggunakan perlengkapan keselamatan standar minimum, yaitu topi keselamatan dengan tali pengikat dan sepatu keselamatan yang bisa dipinjam dari pos keamanan 3. Setelah tamu menggunakan perlengkapan keselamatan standar, tamu dipersilakan menuju ruang tanggap darurat atau ruang rapat untuk mendapatkan penjelasan mengenai kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan dan keamanan di area Kalijapat Shorebase. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja di area Kalijapat Shorebase diharuskan untuk melewati pos keamanan 3 untuk melakukan scanning barcode atau pencatatan di komputer sebagai informasi bahwa karyawan tersebut berada di lokasi kerja dan selanjutnya memindahkan tikar dan posisi off duty ke posisi on duty. Selama berada di area Kalijapat, peraturan kesehatan, keselamatan, perlindungan lingkungan dan keamanan perlu diperhatikan dan ditaati. Aturan ini meliputi penggunaan alat pelindung diri minimal selama beraktivitas sesuai dengan standar Sinok yang meliputi topi keselamatan dengan tali pengikat dan sepatu keselamatan. Sedangkan pada lokasi kerja tertentu, setiap pekerja diharuskan menggunakan sarung tangan, kacamata keselamatan, masker ataupun pelindung telinga sesuai dengan potensi bahaya yang dapat terjadi. Seluruh area Kalijapat Shorebase merupakan area bebas dari rokok, kecuali area-area tertentu yang bertanda khusus. Dilarang merokok di sembarang tempat. Rokok hanya diperkenankan pada tempat-tempat khusus untuk perokok. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan kode warna berikut: hijau untuk sampah domestik organik, kuning untuk sampah domestik non-organik, merah untuk sampah B3, abu-abu untuk sampah yang berupa potongan logam. Dilarang membawa, menggunakan, atau mengedarkan narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras. Dilarang membawa senjata api ataupun senjata tajam. Dilarang melakukan tindakan kriminal seperti berjudi, berkelahi, atau mencuri. Selalu berupaya untuk penghematan energi sebelum meninggalkan kantor, seperti mematikan lampu, menutup keran air, dan mematikan komputer. Setiap pekerjaan harus dilakukan oleh pekerja yang kompeten dan direncanakan dengan baik dengan menetapkan sistem izin kerja. Sistem izin kerja ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu izin kerja panas dibutuhkan untuk pekerjaan yang menimbulkan panas
api atau percikan bunga api yang dilakukan di luar bengkel kerja atau workshop, seperti pengelasan, penggerindaan, dan sebagainya. Izin kerja dingin dibutuhkan untuk pekerjaan berbahaya namun tidak menimbulkan panas, api, ataupun percikan bunga api, seperti pekerjaan di ketinggian, pekerjaan di tepi pantai yang berisiko terjatuh ke laut. Izin kerja dingin juga dibutuhkan pada pekerjaan dengan bahan kimia berbahaya. Izin memasuki ruangan terbatas dibutuhkan untuk pekerjaan di dalam ruangan terbatas, seperti pekerjaan di dalam tangki, atau penggalian dengan kedalaman lebih dari 1,5 meter. Izin kerja formal dibutuhkan untuk pekerjaan rutin berisiko yang harus dilengkapi dengan standar operating prosedur seperti pengangkatan barang berat. Setelah izin kerja didapat, pekerjaan diawali dengan toolbox meeting yang dilakukan on-site atau di tempat pekerjaan akan dilaksanakan. Toolbox meeting ini dipimpin oleh ketua pelaksana pekerja yang akan menjelaskan proses pekerjaan yang akan dilakukan, peralatan dan metode yang digunakan, serta bahan dan resiko pekerjaan kepada semua anggota tim kerja agar pekerjaan dapat dijalankan dengan aman. Selama pekerjaan berlangsung, jalankan program stop yaitu observasi perilaku dalam bekerja dengan menghentikan dan memberitahukan rekan kerja Anda apabila ada perilaku pekerja yang tidak aman, dan beri penghargaan atau pujian apabila rekan Anda bekerja dengan aman. Berdasarkan tingkat bahaya area kalijapat, termasuk dalam kategori area berisiko, dikarenakan terdapat proses bongkar muat barang, proses pengaturan, dan penempatan barang, penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, serta penyimpanan tabung gas oksigen dan asetilin. Bahaya potensial yang dapat terjadi di kalijapat antara lain, bahaya pada saat pengangkatan dan pemindahan barang dengan crane atau forklift yang dapat mengakibatkan barang terjatuh. Bahaya ini dapat dikendalikan dengan memahami dan melaksanakan prosedur pengangkatan, termasuk selalu memasang minimum 2 tagline pada barang yang akan diangkat, menggunakan push-pull stick atau Stevie hand tools pada pekerjaan pengangkutan pipa atau tubular handling, serta memastikan tidak ada orang berdiri di bawah barang yang sedang diangkat. Bahaya yang dikarenakan tumpahan bahan kimia dapat menyebabkan pencemaran lingkungan atau kemungkinan terjadinya reaksi kimia sehingga menimbulkan api. Bahaya yang dikarenakan kebocoran tabung gas sehingga dapat menyebabkan ledakan dan api. Bahaya yang dikarenakan penggunaan api sehingga dapat menimbulkan kebakaran. Bahaya akibat cuaca buruk seperti badai dan angin kencang yang dapat menyebabkan alat angkut tidak aman untuk dioperasikan. Bahaya akibat bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang dapat menyebabkan kerusakan bangunan. Bahaya pencemaran lingkungan yang berpotensi terjadi di area kalijapat diantaranya adalah bahaya yang dikarenakan tumpahan minyak atau bahan kimia di darat yang dapat menimbulkan pencemaran tanah. Hal ini dapat ditangani dengan menaburkan serbuk gergaji untuk menyerap tumpahan tersebut agar tidak meresap ke dalam tanah. Bahaya yang dikarenakan tumpahan minyak di laut yang dapat menimbulkan pencemaran air laut. Hal ini dapat ditangani dengan menggelar oil boom dan menebarkan bantal penghisap minyak sehingga tumpahan minyak tidak meluas. Jenis-jenis keadaan darurat di area kalijapat. Keadaan darurat di kalijapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keadaan darurat tingkat pertama adalah keadaan darurat yang masih bisa ditangani oleh personil di daerah tersebut, seperti kebakaran ringan dan kecelakaan kerja. Pada saat kebakaran ringan terjadi, siapapun yang menemukannya harus mencoba memadamkan dengan alat pemadam api ringan terdekat. Dan ketika terjadi kecelakaan kerja, setiap orang yang melihat korban harus mengidentifikasi cedera yang ada dan segera memberikan pertolongan pertama dengan peralatan P3K yang tersedia. Keadaan darurat tingkat kedua adalah ketika keadaan darurat mulai meluas dan tidak dapat ditangani oleh personil di area tersebut dan memerlukan bantuan dari tim tanggap darurat. Untuk itu, setiap orang dapat segera menghubungi nomor telepon 9729 Pos Keamanan 1
Pos Keamanan 1 akan melaporkan kepada pimpinan di Kalijapat yang selanjutnya akan bertindak sebagai on-scan commander dan mengambil alih komando. Bila diperlukan, on-scan commander akan mengaktifkan tanda alarm evakuasi dan menghubungi regu pemadam kebakaran Jakarta Utara. Pada saat ini, Tanjung Priok Emergency Response Team yang merupakan tim tanggap darurat segera mengendalikan kebakaran. Keadaan darurat tingkat ketiga adalah keadaan yang sudah tidak dapat dikendalikan dan segera memerlukan evakuasi. Pada saat ini, on-scan commander akan mengaktifkan alarm evakuasi. Bila mendengar suara alarm, maka bergegaslah keluar dan langsung menuju master station yang merupakan tempat berkumpul darurat. Sesampainya di master station, karyawan harus mengembalikan T-card untuk mengetahui bahwa karyawan tersebut telah sampai di master station. Baru kemudian absen dilakukan dan menunggu perintah selanjutnya dari on-scan commander. Pada saat ini, security akan melakukan pemeriksaan di area Kalijapat untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan yang tertinggal atau karyawan yang mengalami kecelakaan. Pelajarilah arah evakuasi dan letak master station. Apabila on-scan mengatakan bahwa keadaan sudah dapat dikendalikan, maka karyawan dipersilahkan untuk kembali bekerja. Apabila on-scan commander menyatakan bahwa lokasi harus segera ditinggalkan, maka karyawan diminta untuk keluar dari Kalijapat untuk menyelamatkan diri. Dan on-scan commander akan menghubungi Crisis Center Sinok Pusat di Indonesia Stock Exchange atau IDX Building dengan nomor 9911 untuk berkoordinasi untuk pengambilan tindakan selanjutnya. Jika terjadi korban kecelakaan kerja, maka korban kecelakaan kerja akan segera dibawa ke klinik darurat atau emergency clinic untuk perawatan. Dan apabila diperlukan tindakan medis lebih lanjut, maka korban akan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Fasilitas pendukung yang terdapat di Kalijapat. Beberapa fasilitas pendukung yang terdapat di Kalijapat yaitu Emergency Clinic. Klinik ini ditangani oleh para medis. Pelabuhan kapal untuk keberangkatan maupun kedatangan karyawan lepas pantai pada saat penggantian waktu kerja. Pelabuhan kapal untuk bongkar muat barang. Tempat parkir motor dan mobil baik untuk karyawan dan tamu. Gudang penyimpanan peralatan pompa sumur minyak. Kafetaria. Musola. Ruang meeting atau ruang pusat kendali darurat. Kantor untuk mengendalikan operasi Kalijapat Shorebase. Gudang tertutup untuk menyimpan material kebutuhan operasional yang mudah rusak. Gudang terbuka untuk penyimpanan material atau kebutuhan operasional yang tidak mudah rusak. Bangunan untuk menyimpan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Bangunan untuk menyimpan gas oksigen, asetilin, dan gas lainnya. Bengkel perawatan pengeboran. Bengkel perawatan dan peralatan sumur minyak. Bengkel pengelasan. Bengkel mekanik. Alat-alat yang tersedia di Kalijapat. 3 unit crane, 6 unit forklift, dan 2 unit trailer. Demikian sekilas informasi mengenai kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan serta profil Kalijapat Shorebase. Perhatikan dan pelajari kembali seluruh informasi yang disampaikan dalam video ini. Semoga informasi tersebut dapat membantu Anda bekerja dengan aman, nyaman, dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan ingat, sebelum melakukan pekerjaan, perhatikan dan pahamilah slogan berikut ini. 5 larangan sebelum melakukan 5 hal. Jangan kerjakan sebelum bahaya dan resiko telah diketahui dan dimengerti. Jangan kerjakan sebelum pengendalian resiko keselamatan telah dipersiapkan dan diterapkan dengan baik. Jangan kerjakan sebelum peralatan keselamatan siap dan dalam kondisi yang baik untuk pekerjaan tersebut. Jangan kerjakan sebelum kondisi tempat kerja dipastikan telah aman. Jangan kerjakan sebelum memiliki kemampuan bekerja dengan aman. Mari kita taati peraturan ini demi keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan dan keamanan kita bersama. Terima kasih.